dari pelataran Lipo Plaza Bau-Bau. Inilah Kemilau Ramadan 1442 Hijriah, Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pendengar RRI Bau-Bau, para peserta dan juga pengunjung Lipo Plaza Buton yang tengah hadir di sore hari ini. Terima kasih atas kunjungannya dan juga partisipasinya di sore hari ini meskipun cuaca yang agak sedikit kurang mendukung. Ya, dan rekan Hen, alhamdulillah juga di hari ini, tepat di hari ke-13 Ramadan 1442 Hijriah, kembali lagi kami hadirkan rangkaian Lomba Kemilau Ramadan 1442 Hijriah dalam rangka yaitu Lomba Tausiah rekan Hen. Iya, tak lupa juga Ibdin ya, kita ucapkan terima kasih untuk Lipo Plaza Buton atas tempat yang telah disediakan, kemudian 00 Manajemen dan Yayasan Baitullah Mal PLN UP3 Bau-Bau, BSI Cabang Bau-Bau dan juga Dinas Pariwisata yang telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan pastinya ini juga suatu kehormatan juga bagi para sponsor yang sudah juga mendukung kami RRI Bau-Bau dan juga Lipo Plaza Buton yang sudah memberikan kami juga ruang ataupun juga adik-adik di sore hari ini. Betul sekali. Sehingga bisa juga mungkin menyalurkan bakatnya rekan Hen ya dalam acara Kemilau Ramadan. Oke. Kita lanjut nih. Dan mungkin untuk melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini sebelum kita mulai Lomba Tausiah, kita sapa jurinya dulu rekan Hen karena juri yang selalu setia menemani kita dari awal lomba hingga saat ini ya. Dan insya Allah sampai final ya. Baik, Oke, kita yang sapa. pertama ada Bapak Ustadz Safarudin Yahya, SPD MPDI. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Sehat Pak. Yang kedua rekan Hen. Kemudian ada Ustadz Laode Mujizat Eskepnas dan MKes. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke. Sepertinya sehat Pak Ustadz ini ya. Oke, buat adik-adik, sebelum kita mulai Lomba Tausiah, terlebih dahulu kami juga akan bacakan peraturan-peraturannya karena sebelumnya memang sudah disampaikan rekan Hen waktu technical meeting, baik itu dari panitia maupun juga para dewan juri yang kami banggakan dan juga kami hormati. Iya, nanti kita akan ulangi sekali lagi ya tata tertibnya. Yang pertama, peserta cukup juga mengucapkan salam pembuka nanti, lalu masuk ke materi serta kesimpulan dan juga salam penutup. Jadi peserta ini tidak perlu juga memperkenalkan nama dan juga judul ceramah di awal kecuali dalam materi. Iya, karena MC akan menyebutkannya. Ya, nanti MC ya. Oke, kemudian durasi yang akan disediakan adalah 5 sampai dengan 7 menit. Jadi harap dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta. Ya, dan selain itu Hen, pastinya peserta juga kapan dipanggil 3 kali ini akan juga didiskualifikasi nantinya. Iya, jika 3 kali berturut-turut dan peserta tidak hadir atau tidak tampil, maka akan didiskualifikasi. Dan yang terakhir, keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, semoga saja buat orang tua pun juga adik-adik ini sudah mengerti sehingga kita bisa langsung ya mulai Lomba Tausiah di sore. Gini, nanti untuk durasi nanti akan diingatkan oleh panitia 1 menit sebelum durasi berakhir untuk mengingatkan peserta agar memberikan kesimpulan atau closing. Ya, jadi adik-adik ini tidak usah ragu ya, karena kalau sudah diingatkan sama juri masih ada sisa waktu 1 menit lagi. Bukan? 1 menit terakhir nanti kita akan beri kode oleh MC. Oke, baik. Untung saja mempersingkat kebersamaan kita di sore hari ini Ren. Langsung saja kita panggil peserta dengan nomor tampil 1. Baik, sudah siap Dek? Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Baik, Oke. Dewan juri dan juga pendengar RRI Bau-Bau serta para pengunjung Lipo Plaza Buton. Iya, ini dia penampilan dengan
Nomor tampil 1 dengan judul tausiah ibadah sederhana di bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah kedondong. Kalau ada salam, dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang maha tinggi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Puja senantiasa kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah menciptakan alam beserta isinya buat kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Juli yang saya hormati, hadirin yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan Kansa untuk menyampaikan tausiah tentang ibadah sederhana di bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah waktu dikabulkannya doa-doa, waktu dibukanya pintu ampunan dan pintu rahmat. Segala kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, Innaullahi fi kulli yaumin isqa minan nali fi syahri Ramadan, yang artinya sesungguhnya Allah akan membebaskan beberapa orang dari api neraka di setiap hari dan di bulan Ramadan. Masya Allah. Dalam bulan suci Ramadan kali ini ada banyak ibadah yang kita bisa lakukan dan dilipat gandakan pahalanya. Kansa menyebutnya 3S. S pertama senyum, S kedua sedekah, S ketiga salam. S pertama senyum. Bagi seorang muslim, senyum itu merupakan sedekah yang mula melia. Ngapa? Karena senyum itu adalah ibadah. Namun selain merupakan sedekah, senyum juga bisa menyehatkan jiwa loh. Senyum itu adalah ibadah. Rasulullah bersabda yang artinya, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah adalah sumber kekayaan. Allah menjanjikan bahwa sedekah tidak akan membuat miskin, justru menjadi kaya. Dengan bersedekah kepada fakir miskin, mereka bisa merasakan makanan yang enak, rezeki yang banyak, busana yang layak. Berikanlah sedekah terbaik, ikhlaskan. Yang ketiga, salam. Mengucapkan salam Assalamualaikum berisi doa untuk keselamatan, keberkahan dan rahmat. Assalamualaikum adalah ucapan salam yang paling singkat.
Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jika salam diucapkan secara sempurna yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka akan mendapatkan 30 kebaikan. Begitu pula dengan menjawab salam. Semakin sempurna jawaban salam, semakin banyak pula pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang sama berbahagia, semoga ibadah sederhana, senyum, sedekah, dan salam bisa dijadikan oleh-oleh untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga kemuliaan bulan Ramadan kali ini dapat menghalumi sepanjang tahun. Insya Allah. Demikian tausiah Kansa tentang ibadah sederhana di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pergi ke pasar membeli durian. Pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, saya haturkan. Semoga bertemu di di Kamis depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga Dewan Juri yang kami banggakan, itulah tadi nomor urut 1. Iya. Sudah juga membawakan tausiahnya dan di sudah sore juga hari ini. menginspirasi kita pastinya. Menginspirasi, menghibur juga seluruh pengunjung yang ada di Lipo Plaza Buton. Tadi apa ya? Beli kedondong. Beli kedondong. Jangan lupa beri salam dong. Oke, dan tidak lupa juga rekan Hen. Iya, kita ingatkan kembali lomba tausiah ini diikuti sebanyak 11 peserta putra-putri usia 7 sampai dengan 10 tahun dan hari ini akan tampil sebanyak 6 peserta. Dan pastinya di hari pertama ini beberapa peserta, pastinya rekan Hen ini kalau saya lihat dari judul-judulnya ini kayaknya agak menarik ini untuk pastinya bisa menginspirasi kita. Dan semoga saja apa yang nantinya akan dihadirkan oleh adik-adik ini dapat juga bermanfaat bagi kita, terutama di bulan Ramadan sore hari ini. Betul sekali, Ifdin. Oke, kita lanjut saja untuk peserta nomor tampil 2. Dengan judul yaitu Puasa Ramadan Penuh Hikmah. Silakan Adek. Baik, pendengar RRI Bau-Bau dan juga para hadirin serta Dewan Juri, inilah dia nomor tampil 2 dengan judul Puasa Ramadan Penuh Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita panjatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman pendengar yang saya hormati, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Puasa Ramadan Penuh Hikmah. Maha suci Allah yang telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin sekalian calon penghuni surga, setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin bukan untuk menyakiti atau menyiksa. Allah yang maha pengasih tidak menciptakan hambanya untuk kemudian dizalimi. Tetapi pasti ada hikmah di balik itu. Hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, tasihul jisam. Tasihul jisam adalah menyehatkan badan sebagaimana alat elektronik seperti HP, laptop, atau kendaraan bermotor. Jika digunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan dia cepat rusak. Berpuasa akan membuat tubuh kita beristirahat sejenak sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat." Saudara sekalian yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya adalah darajatul muttaqin. Darajatul muttaqin adalah meningkatkan derajat ketakwaan. Dengan niat yang tulus, ikhlas beribadah akan meningkatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain meningkatkan derajat ketakwaan, ada hikmah lainnya yaitu mawaddatul bainal muslimin. Berpuasa di bulan Ramadan dapat mencintai sesama muslim. Miskin dan kaya tidak ada bedanya, sama-sama merasakan menahan diri. Demikianlah tausiah saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara sekalian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin beri tepuk tangan dulu kepada nomor peserta 2 yang sudah juga memberikan kita juga siraman rohani rekan ya, dengan judul Puasa Ramadan Penuh Hikmah. Oke. Kembali juga kita ingatkan lomba tausiah ini bisa didengarkan secara live melalui 99,4 MHz dan juga di YouTube RRI Bau Bau. Dan pastinya RRI Bau Bau Anda juga bisa dengarkan di aplikasi RRI Playgo. Dan baik itu selain di Kota Bau Bau, Anda juga bisa mendengarkan kami RRI Bau Bau di luar Kota Bau Bau, terutama di luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke rekan Hen, iya. Langsung saja kita panggil peserta berikutnya. Peserta nomor tampil 3. Nomor tampil 3 dengan judul Puasa Ramadan. Hikmah Puasa Ramadan ya. Baik, sudah siap adik? Baik, Dewan Juri dan juga pengunjung serta pendengar RRI Bau Bau, inilah dia nomor urut tampil 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kepada kita semua dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula kepada para perantara agama yang hari ini, terutama kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan ucapan doa. Alhamdulillah, jazakumullahu
Adapun judul tausiah yang saya bawakan, hikmah puasa Ramadan. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan akhir dari ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi syarat mutlak untuk masuk surga dan selamat dari siksa api neraka setelah kehidupan kita di dunia ini. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Yang artinya, itulah surga yang diwariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Quran surah Maryam ayat 63. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahwa puasa seperti apa agar kita menjadikan kita dikatakan orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum dianggap berpuasa orang yang hanya menahan haus dan lapar, tapi puasa itu harus mencegah dari ucapan kotor, menghina orang lain, dan adu domba. Hadirin, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi penampilan peserta nomor 3. Nomor tampil 3 dengan judul yaitu Hikmah Puasa Ramadan. Ya, baik Ibdin, kita sebelum kita next ke peserta berikutnya, ya kita mau mengundang pendengar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Mungkin yang ingin berbuka puasa, tidak tahu mau kemana, bisa masih bingung ya di sore ini. Anda bisa ke Saung Ramadan Lipo di pelataran Lipo Plaza Buton ini rekan Di sini banyak sekali makanan, takjil dan juga ada pameran otomotif atau pameran mobil ya. Iya, basar kuliner, live musik, ada semua. Oke. Jadi kita juga terima kasih ya untuk Lipo Plaza Buton atas tempat yang telah disediakan. Kemudian 00 Manajemen, Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Bau-Bau, BSI Cabang Bau-Bau, dan juga Dinas Pariwisata yang telah mendukung dan juga ikut berpartisipasi. Dan pastinya suksesnya acara ini Kemilau Ramadan karena beberapa juga pihak pendukung ya yang sudah tentunya disebutkan tadi oleh rekan Heni. Oke rekan Hen, langsung saja untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita panggilkan nomor tampil 4. Iya, ini dia nomor tampil 4. Dengan judul Lailatul Qadar. Mana adik sudah siap? Dewan juri dan juga para pengunjung Lipo Plaza Buton serta pendengar RRI Bau-Bau, inilah dia nomor urut tampil 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Penguasa alam semesta, yang atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih saya haturkan kepada kakak MC yang telah memberikan saya kesempatan membawakan ceramah yang insya Allah bermanfaat bagi kaum muslimin sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, itulah yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, malam yang super istimewa yang diburu oleh setiap muslim, khususnya mereka yang sangat mencari keuntungan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah apa itu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah surah yang mulia, surah Al-Qadar, yang menjelaskan sekaligus tentang kemuliaan malam tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1-5. Dalam satu surat ini, penjelasan yang sangat ringkas tentang Lailatul Qadar yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Lailatul Qadar adalah dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya pada malam hari, dan ada keutamaan secara khusus tentang kemuliaan malam tersebut sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Yang artinya, dan di antara malam maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada setiap ini selesai salat. Quran Surah Al-Qaf ayat 40. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahukah waktu dari Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebagaimana juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan, karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Sedangkan turunnya Al-Qur'an ada pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk yang lebih khusus lagi. Apa kata Nabi? Taharau lailatal qadari fil ashri awakhiri min Ramadan. Yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini merupakan petunjuk Nabi bagi orang yang mereka menginginkan malam Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar termasuk sesuatu yang dirahasiakan. Tanggal berapa pastinya? Maka para ulama pula menjelaskan kepada kita bahwa ada 2 faedah besar dengan dirahasiakannya. Yang pertama, faedahnya adalah dalam rangka untuk memperbanyak kebaikan kaum muslimin, karena mereka yang mencari keuntungan akhirat, mencari malam Lailatul Qadar dan dia tidak tahu kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka dia akan bersungguh-sungguh, bahkan dia anggap setiap malam itulah malam Lailatul Qadar. Kedua, sebagai ujian siapa di antara para hamba mereka yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar dan siapa mereka yang pemalas. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita umat yang beruntung mendapatkan malam yang mulia ini dan menjadikannya waktu untuk menambah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepadanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi penampilan peserta nomor 4 dengan judul tausiah yaitu Lailatul Qadar. Ya, untuk peserta yang selanjutnya nanti tidak harus berdiam diri di tengah, boleh ke kiri ataupun ke kanan, maju ke depan boleh untuk menghilangkan nervous, grogi. atau Asalkan jangan lompat grogi dari panggung ya. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita, rekan Hen. Langsung saja kita panggil nomor tampil 5. Nomor tampil 5? Kayaknya belum hadir ya nomor tampil 5. Kita panggil sekali lagi nomor tampil 5. Sekali lagi nomor tampil 5. Mungkin kalau sudah ada di pelataran Lipo Plaza Buton mungkin langkahnya dipercepat ya. Karena kita juga ini kejar durasi ataupun juga waktu di sore hari ini. Iya, sepertinya pesertanya belum ada di tempat. Jadi kita next saja. Dewan juri dan juga para pengunjung Lipo Plaza Buton serta pendengar RRI Bau-Bau, sepertinya nomor 5 kita nyatakan didiskualifikasi. Iya. Kita lanjut peserta nomor tampil 6. Nomor tampil 6 pendengar dengan judul yaitu Berkahnya sahur dan berbuka. Baik, adik sudah siap? Pendengar dan juga para pengunjung Lipo Plaza Buton, inilah dia nomor tampil 6 berkahnya sahur berbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi musabbihi ajma'il. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib. Serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya yang telah memberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita tujukan kepada Rasulullah SAW yang hanya darinya Islam disampaikan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah memasuki bulan Ramadan, sudah lazim adanya pula kita bangun di dini hari untuk melakukan makan sahur. Untuk makan sahur sendiri di dini hari memang terkadang sulit bagi beberapa orang. Padahal di balik sahur ini terdapat keberkahan di dalamnya. Mulai dari bangun tidur hingga kita berniat sahur pun sudah ada keberkahan. Salah satunya adalah melalui sahur kita dapat bangun lebih pagi dari biasanya dan mengamalkan sholat tahajud. Karena dengan bangun sholat tahajud kita minta sama Allah, kita berdoa sebaik-baiknya, dilanjutkan dengan makan sahur. Karena ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ingin mendapatkan solusi dari masalahnya, ingin dikabulkan hajatnya, ingin dikabulkan doa-doanya, kemudian dilanjutkan dan makan sahur.
Sudah menjadi keniscayaan bahwa dalam 1 tahun kita bertemu dengan 1 bulan yang dimana bulan tersebut menjadikan pola hidup kita sedikit berubah. 11 bulan kita diberi keleluasan untuk memenuhi serta mengatur kebutuhan jasmani maupun rohani kita tanpa ada larangan dari siapapun. Kini keleluasan tersebut seolah-olah menemui titik hentinya. Kebutuhan jasmani dipersempit, kebutuhan rohani diperkuat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail, yang artinya dan makan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, yang artinya sahurlah, sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari 1923 dan Muslim. Selain karena suruhan Allah dan sunnah Rasulullah SAW, tentang hal ini terdapat pula beberapa hikmah istimewa dalam bersahur. Apa sajakah itu? Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, memunculkan sikap beda dengan tata cara puasanya ahli kitab, sebab mereka berpuasa tanpa bersahur. Yang ketiga, tatkala bangun di waktu sahur, orang itu menemukan waktu keemasan dalam hidupnya, sebab pada saat itu Allah menawarkan kepada hamba-hambanya 3 perkara. Barang siapa yang berdoa akan dikabulkan, barang siapa yang meminta akan diberi, dan barang siapa yang memohon ampunan akan diampuni. Yang keempat, dengan bersahur, orang itu akan bertambah kuat untuk menjalani kehidupan di siang harinya. Karena orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang lemah. Yang kelima, dengan bersahur, dia akan terhindar dari perilaku maksiat yang ditimbulkan oleh lapar. Yang keenam, pada saat sahur, seseorang bisa memperbarui dan memperkuat niat untuk puasanya. Sehingga dengan kuatnya niat, orang itu bisa meringankan ibadah puasanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hukum sahur adalah sunnah muakkadah. Sangat ditekankan walau hanya minum seteguk air atau sesuap nasi. Namun jika lupa sahur, nilai puasanya tetap sah. Dalam ilmu bahasa, ada perbedaan antara kata sahur dan suhur. Dalam bacaan fathah, sahur artinya, dalam bacaan fathah artinya makan sebelum subuh. Dalam bacaan dhammah artinya proses makan minum sebelum subuh. Adapun akhir waktu sahur adalah pada saat masuknya waktu subuh. Pada saat itulah orang berimsak atau stop makan dan minum. Wah, keren kan? Begitu banyak keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini, dan begitu banyak pahala yang bisa kita ambil dari amal-amal yang kita kerjakan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, muslimin wal muslimat yang sama berbahagia. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, itu dia tadi penampilan peserta nomor 6 dan penampilan terakhir untuk hari pertama di Lomba Tausiah Dan pastinya ada 5 peserta di sore hari ini sudah juga
memberikan kita sedikit mungkin bisa dibilang renungan ataupun juga kultum rekan Hen ya kita di sore hari ini. Dan Benar semoga sekali. saja bermanfaat pastinya dan juga berkah bagi adik-adik ini. Iya, jadi Mungkin materinya harus dipelajari dan dihafal ya. Jadi nantinya pas tampil ini tidak grogi dan mungkin tidak lupa. iya. Iya. Sebelum kita akhiri ya, terima kasih kita ucapkan untuk Lipo Plaza Buton, Iya. kemudian juga 00 Manajemen, dan juga Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Bau-Bau, BSI Cabang Bau-Bau, dan juga Dinas Pariwisata. Dan tidak lupa juga buat Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, yang terima kasih. Sudah hadir juga bersama kami di sore hari ini dan pastinya kita sangat juga senang atas sedikit juga kami informasikan bagi pengunjung Lipo Plaza Buton rekan Hen terkait lomba tausiah yang nantinya akan diadakan besok. Besok di jam 4 hingga jam 5 atau jam 17 waktu Indonesia Tengah dengan nomor peserta 7 hingga peserta ke-11. Nomor 11 ya. Oke. Oke, saya Heni. Dan saya juga Evdin, pamit undur dari ruang dengar Anda dan juga di hadapan para pengunjung Lipo Plaza Buton. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.